Halo semuanya, bareng aku Al dari Komo. Dalam video kali ini kita akan buat sales bot ke-8 kita, yaitu bot terakhir untuk edisi real estate. Nah, bot ke-8 kali ini kita akan buat bot penawaran, promosi, dan juga layanan baru untuk real estate. Jadi buat kamu yang belum nonton video sebelumnya, aku udah siapin link video sebelumnya di kolom deskripsi di bawah. Dan tentunya dengan salesbot Komo, untuk kamu yang punya bisnis real estate ataupun bisnis properti lainnya bisa banget gunain, karena dengan itu kamu gak perlu lagi balesin chat pelanggan kamu satu persatu, dan tentunya dengan salesbot Komo, kamu bisa ningkatin penjualan bisnis kamu. Tapi sebelum itu, kamu perlu tahu bahwa untuk punya salesbot di Komo, kamu harus terintegrasi dengan WhatsApp Cloud API. Jadi, WhatsApp Cloud API adalah integrasi resmi dengan WhatsApp terhubung langsung dari Meta. Manfaat utamanya adalah untuk berkomunikasi dengan pelanggan melalui WhatsApp, lalu ada akses kampanye pengiriman email massal tanpa batas hingga 10.000 pengguna, ada alat otomatisasi tingkat lanjut termasuk tombol balas cepat dan daftar pesan, lalu ada alat analisis bagi pengguna untuk melacak statistik percakapan, pola, dan pesan yang terkait dengan akun WhatsApp kamu. Lalu ada juga pengatur waktu 24 jam yang mulai menghitung mundur segera setelah pengguna menerima pesan dari pelanggan dan akan menghilang secara otomatis setelah waktu habis. Untuk kamu yang belum punya WhatsApp Cloud API, aku sediain link integrasi WhatsApp Cloud API di deskripsi di bawah. Oke, sebelum kita buat salesbot kita harus nyiapin set field dulu, yang mana ini akan berguna untuk salesbot kita nanti. Caranya, kita pergi ke bagian leads di sebelah kiri, lalu di sini kamu akan menemukan jendela leads. Jadi jendela leads ini adalah jendela di mana kamu mendapatkan atau mengumpulkan semua lead kamu atau pelanggan kamu dalam satu tempat. Nah, di sini kamu bisa mengeditnya, bisa menambah atau menghapus lead kamu. Dan setiap lead akan memiliki kartu lead-nya masing-masing. Saatnya kita buat set field, kita pergi ke bagian plus new lead. Nah, di sini adalah kartu lead ataupun lead card. Di sini kamu bisa nemuin semua informasi penting tentang pelanggan kamu, mulai dari nama, perusahaan, nomor telepon, dan juga riwayat percakapan kamu dengan pelanggan kamu di sebelah kanan ya, di kolom ini. Nah, saatnya kita buat set field, kita pergi ke bagian setup. Nah, di sini kamu akan mencari kontak field. Kalau udah, kita akan tambahkan fieldnya di sini. Nah, di sini untuk bot ke-8 kita butuh 2 set field, yaitu waktu konsultasi. Lalu satu lagi, tanggal konsultasi. Save. Oke, kalau kita udah punya ya set fieldnya, kita bisa buat salesbot kita sekarang. Nah, caranya kita pergi ke bagian setting sebelah kiri, lalu ke communication tool, dan di sini kamu bisa lihat ada salesbot ya. Jadi salesbot sendiri adalah bot yang diprogram khusus untuk melakukan tindakan tertentu, bisa menyimpan, membalas semua informasi penting tentang pelanggan kamu secara otomatis. Dan kita bisa buat dengan 2 cara, yaitu create ataupun import. Tapi kita akan membuat dengan cara create karena kita akan buat dari awal. Nah, di sini kamu bisa lihat Komo udah nyediain template siap pakai ya, untuk kamu yang belum bisa buat salesbot dari awal. Jadi kamu bisa gunain template ini dan kalian tinggal ubah sedikit kondisinya sesuai dengan keadaan bisnis kamu. Tapi karena kita mau buat dari awal, kita tinggal klik start from scratch. Jadi kita buat dari awal. Oke, saatnya kita buat salesbot kita, dan ini adalah salesbot buildernya Komo, di mana kamu bisa mengedit dan menyesuaikan kondisi salesbot sesuai dengan keinginan kamu. Dan ini adalah trigger atau tindak lanjutan untuk salesbot kamu. Tapi sebelum itu kita akan ke bagian pensil ya. Kita ubah nama salesbot kita jadi salesbot penawaran promosi dan layanan baru untuk real estate. Oke, kalau udah, kita buat step selanjutnya, yaitu adalah pesan. Di sini kita akan masukkan pesan, lalu tambahkan 2 tombol balas cepat. Di sini kita masukkan iya dan tidak. Oke, kalau udah, another answer dan no answer kita matikan. Kita buat pesan tidak dulu, karena ini sedikit stepnya, cuma 1. Jadi tambahkan step, lalu pesan, dan kita masukkan pesan
Lalu tambahkan step kita action, change conversation status, mark conversation close. Lalu next stepnya adalah stop bot. Oke, jadi untuk bagian yang tidak sudah selesai ya. Karena di sini kita menanyakan apakah mereka ingin menerima pesan promosi atau tidak. Jadi di sini jawabannya tidak, maka kita jawab ya jika mereka membutuhkan bantuan, kita akan siap membantu. Nah, untuk yang menjawab iya, mereka ingin menerima pesan promosi kita, maka kita akan buat next stepnya adalah menggunakan list message WhatsApp ataupun pesan yang sudah terintegrasi dengan WhatsApp Cloud API. Ya, jadi kalian harus terintegrasi dengan WhatsApp Cloud API untuk punya list message ini. Perbedaannya itu adalah kamu bisa punya lebih dari 3 tombol balas cepat dengan list message WhatsApp, tapi kalau dengan message biasa kamu hanya bisa 3 tombol balas cepat. Dan perlu kamu ketahui di sini ada 4 kolom yang wajib diisi. Pertama, kolom message, lalu ada kolom button name, section title, dan option title. Jika kamu tidak mengisi salah satunya, maka bot akan error. Ayo kita masukkan pesannya. Di sini daftar penawaran, kita tambahkan opsi menjadi 3. Lalu kita masukkan deskripsinya. Lalu tambahkan section baru dan tambahkan 1 opsi lagi. Oke, kalau udah saatnya kita buat. Oke, next stepnya itu kita buat step condition. Oke, kita masukkan semua satu persatu ke dalam kondisi. Oke, kalau udah ini ada 5 tombol balas cepat, jadi kita tambahkan 5 kondisi. Lalu equal semua kita ubah ke contain. Oke. Nah, kita masukkan satu per satu. Oke. Kalau udah, kita akan selesaikan step yang paling gampang, yaitu berhenti dan none of condition. Jadi untuk berhenti, kita pergi ke action, change conversation status, mark conversation close, dan stop bot. Oke, none of condition tinggal kita masukkan ke dalam change conversation status. Untuk kembali, kita akan tarik ke pesan nomor 1. Ya, oke. Nah, untuk yang diskon 10%, 1 bulan sekolah gratis, konsultasi ahli gratis, kita akan buat stepnya satu persatu lagi. Oke, kita next stepnya adalah list message WhatsApp. Oke, kita coba rapikan sebentar. Nah, saatnya kita masukkan pesan. Tambahkan opsi lainnya. Oke, dan juga tambahkan section. Dan tambahkan opsi. Oke. Kalau udah, kita tinggal tambahkan condition. Kita masukkan semua ke dalam condition. Karena ada 4 tombol balas cepat, maka kita tambahkan jadi 4. Lalu equal semua kita ubah ke contain. Oke. Masukkan satu persatu. Oke. Kalau udah, kita selesaikan yang gampang, yaitu berhenti, add next step, action, change conversation status, mark conversation close, lalu stop bot. Oke, none of condition kita masukkan ke dalam change conversation status nomor 28. Lalu untuk kembali, kita harus lihat ke pesan list message nomor 3 ya, ini nomor 3. Karena agak susah untuk nge-drag manual, maka kita gunakan add next step, go to another step, dan pilih list message 3. Ini otomatis langsung tersambung ke pesan sebelumnya.
Nah, untuk yang tidak, kita akan berikan pesan biasa. Oke, kita akan berikan pesan ya. Lalu setelah itu kita buat change conversation status, mark conversation close, dan stop bot. Oke. Stop bot. Oke. Udah untuk yang tidak. Untuk yang iya, maka kita berikan pesan lain. Di sini kita akan memberitahu bahwa manajer akan menghubungi klien kita untuk mencari tahu tentang diskon 10%. Lalu kalau udah, next step-nya itu adalah action, tambahkan tugas atau add task. Nah, di sini kamu bisa lihat ada deadline-nya, ada responsible user-nya, ada tipenya, dan kita bisa masukkan pesan internal. Jadi ini kita akan masukkan pesan internal untuk penanggung jawabnya. Kalau udah, kita tinggal tarik masuk ke change conversation status nomor 30 karena step ini sudah selesai tentang diskon 10%. Saatnya kita buat untuk selanjutnya itu 1 bulan gratis. Kita tarik ke bawah. Oke. Tambahkan step list message WhatsApp. Lalu kita akan masukkan pesan. Oke, ini untuk sewa gratis. Kita masukkan teksnya, pilih opsi pilihan, tambahkan 2 opsi, lalu tambahkan section baru, tambahkan opsi, dan berhenti. Oke, kalau udah, kita step selanjutnya mirip kayak yang sebelumnya, ke condition. Kita tarik masuk semua. Oke, kalau udah, kita akan tambahkan kondisinya jadi 4. Oke, sudah 4 dan kita masukkan satu persatu. Oke, kalau udah, ini equal kita ubah semua ke konten. Ya, equal kita ubah semua ke konten. Oke. Kita selesaikan step paling gampang yaitu berhenti. Action, change conversation status, mark conversation close, lalu stop bot. Oke, kalau udah tinggal none of condition masukin ke change conversation status yang nomor 41 untuk memberhentikan bot. Untuk kembali kita masih ingat kemana? Yaitu ke list message nomor 3. Go to another step, pilih nomor 3. Oke, untuk yang tidak kita akan berikan pesan. Oke, lalu step selanjutnya action, change conversation status, mark conversation close, lalu close like stop bot. Oke. Dan untuk yang iya, kita akan berikan pesan juga. Nah, di sini juga sama, manajer bakalan menghubungi klien tersebut. Jadi, next step selanjutnya itu adalah action, tambahkan tugas ya. Di sini sama seperti step sebelumnya, kita masukkan pesan internal untuk penanggung jawab. Kalau udah, next stepnya tinggal kita tarik masuk ke change conversation status nomor 43 untuk menghentikan bot. Oke, jadi untuk step sewa gratis sudah selesai. Tinggal yang terakhir yaitu adalah konsultasi ahli gratis. Oke, kita tarik pelan-pelan. Oke, nah kalau udah, kita next stepnya seperti biasa kita pakai list message WhatsApp. Saatnya kita masukkan pesan satu per satu. Oke. Di sini kita akan menanyakan tanggal yang mereka inginkan ya, ataupun pelanggan kita inginkan untuk melakukan konsultasi. Oke, ini kita berikan 3 opsi pilihan tanggalnya. Oke, lalu tambahkan sectionnya. Ini kalian bisa tambahkan sesuai dengan kondisi bisnis kalian ya. Oke, sudah ada 5
tombol balas cepat, maka next step-nya adalah condition dan tambahkan menjadi 5 condition. Oke, masukkan satu persatu. Ubah dulu ini equal ke content. Oke. Oke, kalau udah, masukkan teksnya ke dalam condition. Oke, selesaikan. Yang paling gampang yaitu berhenti dan none of condition. Menjadi next step, action, change conversation status, mark conversation closed, dan stop bot. Ini untuk none of condition, masukkan ke change conversation status. Untuk kembali, karena masih sama seperti sebelumnya, go to another step dan pilih list message nomor 3. Nah, inilah gunanya set field yang kita buat. Jadi kita pergi ke action. Oke, jadi kita next step, pergi ke action, scroll ke bawah, dan kamu bakal nemuin set field. Nah, ini kita masukin dulu semuanya. Ini chat contact, lalu name-nya kita cari ke konsultasi, tanggal konsultasi. Oke, klik. Di sini manual input, jadi ke client message, scroll ke atas. Nah, kalau udah, kita buat step selanjutnya yaitu list message WhatsApp lagi. Kita akan menanyakan waktu yang mereka inginkan untuk melakukan konsultasi. Kita akan berikan 3 opsi lagi. Lalu tambahkan sectionnya, option, ini add option. Nah, oke, kembali, lalu berhenti. Oke, ada 5 tombol balas cepat lagi, maka step selanjutnya adalah condition dan tambahkan menjadi 5 condition. Oke, masukkan satu persatu stepnya. Ubah equal semua ke konten. Oke, dan masukkan teksnya. Oke, kita selesaikan yang gampang yaitu berhenti, yaitu next step, action, change conversation status, mark conversation close, next stepnya stop bot. Untuk yang non of condition, kita masukkan ke dalam change conversation status. Nah, untuk yang kembali, maka ini beda ya, bukan ke message nomor 3 lagi, tapi ke message nomor 16. Oke, jadi next step, go to another step, pilih nomor 16. Oke. Kalau udah, ini kita buat set field lagi, action, scroll ke bawah, set field, masukkan semua stepnya, lalu pilih chat contact, namanya kita ubah jadi ke waktu konsultasi yang udah kita buat, lalu manual input kita ubah ke client message, tinggal scroll ke atas dan kamu bisa nemuin itu. Kalau udah, kita akan berikan pesan. Oke, step selanjutnya message, masukkan pesan. Nah, di sini kita akan masukkan chat field, kontak. Nah, di sini kita akan cari tanggal konsultasi. Oh iya, tanggal konsultasi. Dan di sini juga kontak dan waktu konsultasi. Oke, kalau udah, kita akan buat tugas. Tambahkan tugasnya action, tambahkan tugas, dan buat pesan internal untuk penanggung jawabnya. Kalau udah, kita tinggal action, change conversation status, mark conversation close, dan stop bot. Oke, selesai udah bot ke-8 kita.
sangat mudah dan tidak repot ya untuk ngebuatnya ya. Karena stepnya itu kita berulang-ulang, jadi tinggal gunain list message, condition, dan set field. Oke, segini aja video untuk salesbot terakhir kita untuk real estate. Untuk kamu yang suka sama video kali ini, jangan lupa untuk like, comment, dan juga subscribe video ini. Dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya, di project selanjutnya untuk salesbot Komo kita. Makasih udah nonton dari awal sampai akhir. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye.